ada kontrakan kayak gini ya. Malah semalam gue live kan, dikira lagi ngerum anjir, padahal di kamar. Akhirnya lagi dikira di hotel. Sorry. Wah, ngeri kali loh kakak Hadi ini guys. Kayaknya pulang dari ngeruk ini uang ringgit. Aduh dong. Menjalani Mama, makasih kakak Hadi. Allah, barakallah, barakallah. Iya, lagi musim. Kami cari budak keren boleh dak? Ya, kalau udah ada anak aku akan jarang live kayak gini guys. Kita kan teriak-teriak gitu kan. Lu ngajak gue ke Jepang. Gue aja mau ke Korea nggak jadi buat bayar, padahal lu mau bayar sendiri ya. Bagi jangan sok aja lu ngerendahin orang. Kak, kenapa minta? Nggak ngerti gua. Emang iya ya? Itu gue tua banget kak. Suka lihat kakak iya. Cuman peran ya guys. Gue tuh ya agak sedih gitu. Semalam gue hampir curhat tuh. Kenapa ya gue berkarya di dunia entertain lama banget. Udah kayak lapuk rasanya ya. Tapi alhamdulillah gue masih dipakai. Bersyukur gitu. Cuman orang nggak banyak tahu kalau gue tuh punya karya lagu gitu-gitu. Orang tahu aku, kenal aku cuman kayak gini. Kayak kamu tuh. Kakak yang main di Indonesia ya. Kakak yang jadi peran jahat ya. Kalau ketemu orang tuh, ini kan pelakor yang di Indonesia gitu terus. Gak ada yang tahu nama gue. Berasa kayak sia-sia aja gue gitu. Mulai ngerantau dari belasan tahun. Asal gue gak hidup-hidup. Setiap hari bayang dirimu. Jadi kak, yang tahu gue nyanyi tuh yang undang-undang aja gitu. Masih nggak tahu sayang, ini tuh lagi ada nunggu pemain yang syuting di Jepang, syuting di Jepang, liburan ke Jepang kayaknya ya. Jadi syutingnya ke pos gitu. Aku aja ini sampai mau kemana-mana nggak bisa. Berarti aslinya kayak gitu nggak maksudnya jahat. Tergantung lawan sih. Monyet dan acuta acu bara monyet. Baraku udah jadi guys. Nih kalian mau lihat nggak? Berterus terang. Jadi ini katakan saja. Koper gue kotor banget. Kau benci, katakan saja. Oh. Jika melupakan dirimu, dah. Kepadaku. Cucian piring gue. Dirimu. Nggak ada mbak nih guys. Aku sendirian banget. Ngomongin orang-orang nih ya. Katanya butuh kerjaan. Pas ada kerjaan tuh kayak mereka tuh menyanyiakan menurut gue ya.
Makanya gue males tuh kalau trauma banget sama orang-orang yang aku tuh nyari yang memang mereka yang nanya kerjaan ya. Kan berarti mereka tuh orang butuh kerjaan gitu, butuh loker. Pas dikasih tuh kayak keenakan. Kerja sama gue tuh terlalu enak gitu loh. Bukan apa ya, gue kayak gini kalau nggak syuting gitu. Oh iya dong, cariin dong BST. Ya kan? Kerja sama gue tuh lebih banyak jalan-jalannya. Ya capeknya tuh pas syuting gitu. Pas syuting gitu. Kerja di mana? Bisa jalan-jalan, bisa party. Tidur di maaf ya, tidur di tempat enak ber-AC, ada wifi. Ya nggak? Gue aja dulu ngerantau pertama kali ke Jakarta nggak dapet kos-kosan gue kamar mandi luar. Gue betul-betul berproses, jadi makanya ngehargain sesuatu yang apa sekarang gue dapetin. Gue nggak mau sia-siain gitu loh. Sekarang tuh entah karena Gen Z atau apa sih, Dapet asisten, udah gue anggap kayak temen, ngatur gue yang gaji, gue yang diatur. Makanya gue mau mending gue sendiri gitu, karena gue orang tipe sat gitu loh. Dan asisten gue tuh kayak gue nggak harus dia semua, nggak gitu. Gue dulu punya asisten yang gendut tuh, Kak Hadi nggak tuh gue. Dia bagus cuma, dan dia udah lama, gue udah sayang banget sama dia. Dan ya kalau dia tuh berhenti karena dia udah mau nikah, kebucinan sama laki. Gue berasa kayak nahanan dia nggak boleh nikah, padahal bukan. Aku pengalaman nih lagi divorce gitu. Gue cuman kayak ngenasehatin dia tuh kayak ngerasa nasihat aku adalah kayak seolah-olah ditangkap dia tuh aku ngelarang dia nikah gitu. Padahal enggak, malah aku nawarin kalau memang kamu jadi nikah, tetaplah kerja sama aku. Nanti suamimu kerja sama aku juga, ntar aku pikirin deh gitu loh. Aku mau buka usaha apa gitu, entah kelontongan atau apa gitu ya, di rumahku yang Tangsel, jadi bisa kerja di aku semua gitu. Tapi kadang orang diniatin baik gak nyampe otaknya. Itu pan ya, pan selalu di depan. Oke, gue ngambil asisten yang dimana tempat kerja sebelumnya tuh apa-apa katanya motong gaji, apapun kesalahan, kadang nggak salah, kayak ibaratnya bosnya itu ada paket nih katanya, padahal pekerjanya ini nggak dikasih tahu kalau ada paket, tapi karena nggak ngasih tahu dipotong gajinya kayak gitu loh. Nah kata gue mah kasian banget gitu, dan gue nggak pernah ada sistem potong gaji walaupun sesalah apapun, tapi resikonya adalah gue pasti marah. Wajar nggak kalau ada kesalahan kita itu marah? Masuk marahnya pun masih gue manusiakan. Gue nggak pakai kata-kata setan, kata-kata binatang keluar. Enggak, gue masih melihat orang itu. Nggak semua mental orang tuh kayak kita kan. Kalau gue di anjing-anjingnya udah biasa gitu kan. Hidup gue udah sekeras itu, apalagi dunia entertainment. Nah ini gue syuting callingan jam 7. Oke, jam 7. Gue bilang kita jam 5 jalan nih. Lo pikir aja, iya dia udah bangun. Ini namanya bosnya nih ya kan. Gue kan ngebayar orang untuk ngebantuin gue, bantuin bangunin, bantu siapin gitu. Terus habis itu sampai jam 7 gue nggak dibangun-bangunin. Ini syuting loh Cuk, syuting pertama gue lagi selama nggak syuting. Oke lah, katakan dia nggak ngerti, tapi kan gue udah bilang kita jam 5 aja udah jalan. Nah kok sampai jam 7 gue nggak dibangun-bangunin dengan jawaban ya aku kira nggak jadi. What the fuck man, ya emang gue ngomong ya kalau nggak jadi. Udah tuh, nah gue marahnya tuh yang kayak nasehatin gitu ya, nggak mungkin dong. Gue sampai nanya logikanya aja di mana nih, ponakan gue janjiin nih nanti kita siang main ke mall ya, lewat sore aja ponakan gue nagih, jadi enggak gitu loh. Gue ketiduran yang bangunin. Dan gue kalau ini kelemahan gue sih, kalau gue udah ada bayar asisten atau ada orang, gue tuh kayak kemandirian manjanya itu keluar ya, karena gue ngebayar orang buat manjain gue ya nggak sih. Kalau gue gak ada tuh gue lebih disiplin, hikmahnya gitu. Kalau nggak ada orang gue lebih disiplin gitu loh, ngapain aja bisa sendiri gitu.
Nah, orang-orang yang kerja sama gue tuh kayak terlena aja, kakak gue tuh bisa apa sendiri gitu. Sampai pernah yang kayak gue manggil aja tuh berkali-kali, yang kayak gue yang nggak enak sama pegawai gue sendiri, anjir, karena dia lagi teleponan sama tiduran. Akhirnya gue ngerjain sendiri, akhirnya gue kemana-mana sendiri. Udah gue toleransiin, gue nggak mau mecat, karena gue tahu ini butuh kerjaan. Gue memastikan lu masih butuh kerjaan ini enggak gitu. Gue butuh orang yang butuh kerjaan ini. Kalau lu nggak butuh nggak apa-apa, berarti lu yang selesai gitu. Karena gue tahu hidup di Jakarta tuh nggak gampang. Dulu pernah gue punya usaha, entahlah gue bingung deh sama manusia nih. Kalau lihat DM, isi DM tuh, oh butuh loker, nggak ada. Pas dikasih kerjaan beda cerita. Kulangkahkan kakiku. Berikut ya, gue pengen punya usaha lagi. Gue sampai kayak yang iya Nisa, gue sampai kayak gila ya, gue bukan bandingin diri gue gitu loh, cuman gue berkaca sama proses gue gitu. Kok anak-anak sekarang tuh kayak di kepalanya tuh pengen uang gede tapi kerjaan minim, tanggung jawab minim. Gue aja dulu nih di dunia entertain nih, gak dibayar pun gak apa-apa, yang penting gue kerja dulu, gue tunjukin dulu talenta gue gitu, baru duit ngikut. Gue pernah ngangkot, gue pernah yang belum ada Gojek, gue pernah juga punya usaha taichan kaki lima, gue ngerjain sendiri, gue ngipas sendiri gitu loh. Jangan ikut casing kalau nggak punya order, kata siapa lu, sotoy. Gue aja memang dari murni orang tua gue nggak ada jalur ke sana. Orang tua gue pedagang, bahkan orang tua gue, keluarga gue nggak ada yang tahu gue caranya gimana bisa dapetin syutingnya gitu-gitu. Gue cuma minta izin ke Jakarta, ikut model awalnya, udah aku ikut tanteku tinggal, masih musimnya angkot. Gue dikasih mobil sama orang tua gue, cuman gak gue pakai. Kenapa? Bensinnya lebih mahal. Karena prinsip gue ini jauh dari orang tua nih, gue minta izinnya aja susah, tapi jangan nyusahin lagi gitu. Apa? Jauh apa sih? Kok sedih sih? Enggak lah, ini harus motivasi buat pemuda-pemuda gendeng ini, Gen Z ini. Gak Gen Z doang sih, intinya kita tuh kalau ada kerjaan, syukurin, nikmatin, jalanin. Gak ada kerjaan yang gak ada kerjaan yang 100% enak. Jangan kerjaan, kita punya pasangan aja ada hal yang tidak sempurna gitu loh. Hai Pak Haji, assalamualaikum. Ada duda keren nih guys, lagi di Cina, mau jadi ini aktor Cina, mau syuting Dracin. Kak, Selfie Kitty juga ada di situ loh. Gue tuh perjalanan hidup gue tuh orang ngira gue sebandel itu, sebinal itu kali ya, dari cara pakaian gue, cara ngomong gue, cara bergaulnya gue cuman dimana aku cuma nyesuaiin tempat sayang. Kita tuh harus bisa bawa diri, itu kuncinya, dan attitude nomor satu. Lo punya ilmu, lo punya talenta, lo punya pinteran, mau sarjana sampai S-teler pun kalau lo nggak bisa bawa diri ya, attitude nggak bagus, nggak kepake menurut gue. Bukan berarti ijazah itu nggak penting, nggak. Gue aja mau kuliah walaupun telat, tapi nggak ada kata telat kan. Kuliah pun gue ngejar untuk apa? Karena gue udah punya anak nih, jangan bego gitu. Ijong Makassar Hadi, udah makan Ki? Gitu. Gue sampai kayak geleng-geleng kepala aja gitu sama orang-orang yang udah dikasih kerjaan. Sumpah kerja di gue tuh bukan gue ngenak-ngenakin ya, gue bukan ngebagus-bagusin. Kayak gimana lagi cok gitu loh. Lu kerja di tempat tidur enak, lu mau nge-mall tinggal turun nih. Gue kasih
gue ini kurang ajarnya ini, udah dikasih baju ya, maksud gue ya nggak, kalau lu nggak mau dari awal, jangan pas lu selesai lu pisah-pisahin, terus baju kotornya di baju yang gue kasih kan kotor nih udah dipakai nggak dibawa, kurang ajar. Itu tuh orang-orang kayak gitu tuh hidupnya bakal segitu-gitu aja, bukan ngejudge ya, menurut gue lu nggak ngargain orang. Aku dulu pertama casting di MD Entertainment karena dulu PH yang mentereng banget MD sama Cinema Art kan. Gue tuh pernah jadi figuran, pernah yang lewat-lewat doang, pernah yang kayak sama kru sama sutradara tuh dipandang sebelah mata, pernah. Tapi gue nikmatin, tuh bagian dari proses pondasinya. Makanya gue tuh kayak kalau sekarang orang ngejar eksistensi yang harus begini-gini, gue santai aja gitu. Ada yang suka syukur, nggak juga nggak apa-apa, yang penting gue masih dipakai dan gue bisa masih berkarya gitu aja. Gue kemarin aja proses divorce aja udah give up di dunia entertainment tuh udah give up. Gue sampai ngantor. Kak Hadi tuh yang tahu ya kan Kak, gue udah kayak apa tuh syuting apa itu, gue udah kayak nggak peduli apa tuh ya. Itu kalau kayak gini loh, gue ngerantau, gue ngeproses sendiri, nggak ada yang namanya proses gue, terus gue ketemunya ya gak nyalain Tuhan juga sih, sempet sih kayak bertanya aja gue salah apa ya gitu. Jadi gue kok dipertemukan untuk pertama kalinya gue nikah, kenapa kok gue dikasihnya orang kayak nganjir nangis gitu, lagunya yang bikin nangis gitu doang sih, bukan gak move on ya. Kadang orang tuh nangkepin ya, orang-orang yang divorce masih cerita-cerita itu gak mau, bukan guys, tapi lebih kayak itu untuk kalau cerita lagi tuh buat nguatin sungguhnya gitu, bahasanya ya gini kenyataan yang harus dihadapi gitu. Gue lebih kesedihnya tuh ke anak sih, dan gue nggak pernah menyesali gue melahirkan anak gue nggak pernah menyesali gue punya anak. Cuman gue sesalin kenapa nasib anak gue punya bapak yang gue nggak, bukan jelek-jelekin, memang jelek bapaknya ya, kok begitu gitu. Gue nggak ngarepin lagi apa itu uang, apa itu nafkah dari bapaknya, enggak. Kok kayak gitu. Gue tuh sampai yang kayak bukan sok suci ya, kecuali gue tuh bangsat, lu bangsatnya nggak apa gitu. Dia tuh tahu gue itu perjalanan gue segreen apa untuk ukuran anak-anak di Jakarta di entertain ya. Gue itu belum kenal minuman sebelum sama dia. Gue nggak pernah mau orang minum depan mata gue nggak mau. Gue tetap leciti bodo amat, mau dikatain gue kayak cupu bodo amat. Karena gue harus tetap masuk ke klub mah iya gitu. Klub apa? Karena di dunia entertain tuh nggak jauh-jauh dari dunia hiburan seperti itu kan. Jadi gue harus menyesuaikan, tapi gue punya batasan. Gue sebelum meteor itu datang ya, hidup gue kayaknya ngomong sama tanaman. Gue ngomong sama tanaman, apa ya, temen gue nggak banyak temen, tapi gue hidup gue tenang. Syuting, pulang, mandi, berak. Terus apa ya, hiburan gue olahraga, everyday nge-gym, zumba. Gue sepositif itu, tapi kenapa gue dipertemukan sama manusia sebangsat itu gitu aja sih. Gue kayak nggak habis fikri aja gitu. Salah gue di mana ya gitu, salah gue apa gitu. Gue introspeksi, bukan nyalain orang gue apa ya. Kenapa ya? Ya udahlah, gue jalanin. Oh ya udah, ambil hikmah, mungkin mau ngapus dosa-dosa gue kali ya ditemuin manusia kayak gini gitu. Anjing, jadi curhat. Nggak nanya, badut. Jadi ya gitu deh. Kalau anak-anak sekarang banyak ngeluh. Beuh. Kalian tahu nggak? Pernah nggak
udah kiri masih aja jalan tuh. Gue pernah naik itu, gue di Jakarta tahu trek angkot busway, belum ada Gojek, belum ada. Gue kalau buat bayar kosan itu harus muter otak dulu, gimana caranya itu. Gue sampai kursus yang namanya apa tuh, masang bulu mata tuh, eyelash, sampai boyok gue sakit. Demi apa? Dulu karena eyelash extension itu masih mahal kan, paling murah 350, paling murah masih 600-500. Jadi kalau misalkan apa namanya, bulanan kosan gue 3,5 juta, gue harus target tuh nyampe orang. Gue sampai sih kayak gitunya loh. Tapi kenapa anak-anak sekarang yang kayak gue berkaca dari orang yang gue kasih kerjaan nih, kayak banyak ngeluh, malah kayak nggak tahu diri, ngelunjak gitu loh. Kalau gue nikmatin sumpah. Gue walaupun dulu masih casing-casing, gue sempet ngelamar kerja kayak apa aja, yang penting bulanan gue aman gitu. Yang orang lihat tuh sekarang, gue yang sekarang salah. Kalian nggak tahu prosesnya. Apalagi orang-orang yang kayak tiba-tiba datang pinjem duit, yang gue aja nggak pernah ketemu lu, cu. Masih siang ya, mau dia, heran gue. Gue pernah ngeratuin laki, gue pengen sekarang diratuin dia, ngeratuin gue sama anak gue gitu. Tapi kalau orang itu nggak bisa ngeratuin anak gue, oh no. Maksudnya ya nyawa gue, kebahagiaan gue di anak gue. Ya kan? Betul. Guys, aku ada temanku datang, bye. Aku mau mandi dulu. Oh ya udah pasti muat kakak ABD. Kakak ABD udah pasti muat lah BB55. Ambil aja sayang. Regular mah udah pasti masuk, cantik udah pasti masuk, ambil aja ya. Warna masih komplit. Mau lihat warna apa komen? Ya, mau lihat warna apa boleh. Semua yang dipatung masih ready tuh. Yang dipatung masih ready. Udah aku check out kakak. Oke, barusan ya kakak. Makasih ya, gercep amat kak. Makasih banyak. Kakak aku kirimin hari ini deh, makasih ya. Semoga suka, ditunggu barangnya. Aku noteskan ke admin, ke KBD aku kirimkan hari ini. Ada lagi kakak sayang yang masih mau check out lagi, dibantu spill, cek lagi ke keranjang ya. Yang aku pakai Atlas 1. Nih aku sematin lagi. Kakak dapat satu set, dapat kimono sama dapat dress. Dari kakak BB 40 sampai BB kakak 100 kilo lebih. Kalau mau tanya ukuran, tanya warna, tanya size, kakak boleh komen ke aku. BBTB atau lingkar dada kamu berapa? Ya, BBTB atau lingkar dada berapa? ETA 3 boleh, bestseller pertama nih kakak. Atlas 3 bestseller pertama aku restocknya lama banget kak. Ini terakhir restocknya 2 bulan. Ya, kakak dapat satu set, kimono dapat, dress dapat, sudah dapat kapusa, copot pasang bisa. Bagian belakang tali silang sayang. Atlas nomor 3 ini belakangnya tali silang kakak Yuncan. Satu-satunya kimono aku tali silang ya. Kalau mau tanya ukuran kakak boleh komen.
BBTB atau lingkar dadanya berapa? Nanti aku bantu sizingkan. Kakak mau tanya ukuran boleh? Etalase 3 nih soal sizingnya agak sedikit berbeda dibandingkan yang lain. Size-nya agak lebih kecil kalau menurut aku etalase 3. Jadi kalau bisa ambil etalase 3, jangan sampai salah ukurannya teman-teman ya. Etalase 3 jangan sampai salah ukuran. Ada lagi yang masih mau tanya lagi, kakak dibantu spill?